Seokjin menjadi solois Korea pertama yang mencapai 3 juta like di audio YouTube. Abyss disusun dan ditulis oleh Jin terus mencetak rekor baru. Pada 9 Juli, lagu ini melampaui 3 juta like menjadi solo audio Korea pertama di YouTube yang melakukannya. Abyss juga merupakan audio Korea yang paling banyak dikomentari di YouTube di antara solois dan grup K-pop, dan audio yang paling banyak dikomentari di dunia. Ini adalah satu-satunya audio BTS dengan sejarah yang masuk dalam top 200 dari video yang paling banyak dikomentari dalam sejarah. Selain itu, video tersebut masuk dalam top 100 video yang paling banyak dikomentari melampaui Ariana Grande. Sekali lagi, Jin mendapat banyak apresiasi atas bakat penulis dan memproduksi lagu. Yang kedua, Jungkook adalah yang paling banyak dicari di Google dibandingkan dengan 32 selebriti terkenal lainnya, termasuk Beyonce, Zendaya, Bruno Mars, dan banyak lagi. Jungkook BTS baru-baru ini dinyatakan sebagai idola K-pop yang paling banyak dicari di Google di seluruh dunia karena menduduki puncak 100 idol K-pop paling dicari di Google di seluruh dunia. Grafik pertengahan tahun 2021, dia telah menjadi idola K-pop yang paling banyak dicari di Google selama 5 tahun terakhir menurut tren Google. Aman untuk mengatakan bahwa popularitas Jungkook di antara idola K-pop lainnya tidak ada bandingnya, tetapi itu bukan akhir. Selain menjadi idola K-pop yang paling banyak dicari di Google, Jungkook juga menjadi selebriti yang paling banyak dicari dibandingkan dengan 32 selebriti global terkenal lainnya. Pada tahun 2021, dibandingkan dengan 32 superstar global lainnya, Jungkook memiliki volume pencarian Google tertinggi. Di antara selebriti ini adalah Olivia Rodrigo, Beyonce, Bruno Mars, Zendaya, Drake, Adele, Zayn Malik, Nicki Minaj, dan banyak lagi. Ini menunjukkan gambaran yang lebih besar tentang seberapa populer Jungkook di seluruh dunia. Ketenarannya setara atau bahkan lebih besar daripada sebagian besar selebriti terkenal di dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan betapa seringnya Jungkook muncul di media bersama selebriti terkenal dunia. Pada tahun 2020, majalah populer Amerika Serikat People menominasikan Jungkook sebagai salah satu kandidat di bawah kategori pria internasional terseksi untuk acara bergengsi pria terseksi 2020 mereka. Dia adalah satu-satunya selebriti Asia yang dinominasikan yang menunjukkan popularitas globalnya. Dia memenangkan kategori tersebut, menjadikannya orang pertama yang dinobatkan sebagai People Sexy International Man. Variety kemudian menyebutkan bahwa Jungkook yang memenangkan gelar bergengsi ini telah memperkuat profil publik BTS terutama di Amerika Serikat. Jungkook juga menjadi salah satu dari Esquire Most Memorable Personalities 2020, menjadi satu-satunya artis K-pop yang termasuk dalam daftar bersama selebriti global terkenal lainnya. Dia juga terdaftar sebagai salah satu pria terseksi di Grazia Perancis 2020, menjadi salah satu orang Asia di antara 12 pria yang terdaftar. Ini hanyalah puncak gunung es, karena ada lebih banyak contoh di mana Jungkook muncul dan terdaftar di samping selebriti global terkenal. Baru-baru ini, berbagai stasiun radio Amerika Serikat menyebut Jungkook bersama Olivia Rodrigo, Harry Styles, Post Malone, dan banyak lagi, meminta penonton Twitter untuk memilih di antara para selebriti ini sebagai teman kembang api mereka untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Yang ketiga, ikon J-Hope BTS, I'm Your Hope, lebih dari sekedar ungkapan. J-Hope BTS bukan hanya penari, rapper, dan produser berbakat, dia juga manusia yang menyenangkan, selalu siap membantu orang lain. 2 tahun lalu, ia menjadi anggota ke-146 Green Nobel Club, sebuah grup yang terdiri dari orang-orang yang telah menyumbangkan minimal 100 juta won ke Child Fund Korea. Organisasi ini memberikan dukungan bagi anak-anak yang mengalami kerusakan mental dan fisik. Ini juga berfokus pada proyek-proyek yang menjaga hak-hak anak yang membuat kesadaran publik tentang pentingnya mereka. Menurut Child Fund, semuanya dimulai pada tahun 2018 ketika J-Hope menyumbang 150 juta won untuk mengembangkan bakat dan anak-anak yang sakit. Pada tanggal 18 Februari 2019, pada hari ulang tahunnya, ia menyumbang 100 juta won untuk membantu siswa berpenghasilan rendah di Gwangju, kampung halaman J-Hope. Dana tersebut menjadi beasiswa untuk Jeonnam Girls High School.
Bahkan pada tanggal 8 Juni, 10 siswa menerima beasiswa dengan nilai masing-masing 500 ribu won untuk menambah hingga 30 siswa yang telah menerima beasiswa. Pada akhir 2019, ia memberikan donasi 100 juta won lagi yang ditujukan untuk perawatan anak-anak. Pada tahun 2020, ia memberikan donasi 100 juta won lagi, tetapi kali ini uang itu dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang berjuang karena pandemi COVID-19. Untuk ulang tahunnya pada tahun 2021, ia memberikan donasi sebesar 150 juta won untuk anak-anak tunanetra. Sumbangan terakhirnya adalah pada Hari Anak, 100 juta won untuk anak-anak yang terkena dampak kekerasan di Afrika. Menurut yayasan tersebut, J-Hope mengatakan dia ingin mendukung anak-anak yang menderita di luar negeri dan berharap dana tersebut dapat menjangkau anak-anak di titik buta. Donasi tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek pencegahan kekerasan anak Tanzania dan korban yang didirikan oleh One Stop Center. Pusat-pusat ini dibuka oleh Yayasan Anak Payung Hijau yang melaporkan kerusakan pada anak-anak terkena dampak kekerasan. Mereka juga memberikan pengobatan, bantuan hukum, dan konseling, dan mengumpulkan bukti. Juga sebagai anggota BTS, ia adalah bagian dari kampanye Love Myself yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dan remaja melalui musik. Dalam beberapa wawancara BTS terbaru, penggemar melihat J-Hope mengenakan Louis Vuitton Silver Lockheed Pandan yang merupakan kolaborasi merek ini dengan UNICEF untuk membantu anak-anak dalam keadaan darurat dan situasi rentan di seluruh dunia. Dia pasti harapan ARMY. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.